Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100 sebagai pemenuhan tugas tafsir Tarbawi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 97, itu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 97. Ayat ini itu diturunkan berkaitan dengan sebagian kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah saat masa awal Islam. Padahal mereka itu sudah beriman. Mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW, meskipun sebenarnya mereka mampu untuk melakukannya. Dari tafsir ayat di sini itu menjelaskan tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan zalim, dalam keadaan menzalimi diri sendiri, yaitu mereka yang tidak menjalankan kewajiban agama dengan baik padahal memiliki kemampuan untuk melakukannya. Salah satu bentuk kezaliman tersebut adalah tidak berhijrah dari lingkungan yang menghambat keimanan mereka. Poin-poin pendidikan yang dapat kita pahami dari ayat ini bahwasanya dapat dipahami bahwa seorang itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terutama dalam menjaga keimanan. Tidak cukup hanya mengaku beriman saja, tetapi juga harus berusaha mencari lingkungan yang mendukung. Ayat ini juga mengajarkan bahwa alasan seperti merasa lemah atau tertindas tidak selalu bisa dijadikan sebagai pembenaran jika sebenarnya masih ada kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat An-Nisa ayat 98 yang berbunyi illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang artinya kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 98 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang orang-orang yang tidak berhijrah padahal mereka mampu. Namun pada ayat ini Allah memberikan pengecualian bagi orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang yang tidak berhijrah itu berdosa. Ada kelompok tertentu yang memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, baik secara fisik, ekonomi, maupun kondisinya, keamanannya, mereka tidak mampu. Poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Tidak semua orang itu diberlakukan sama, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ayat ini juga mengajarkan untuk memiliki rasa empati terhadap orang-orang yang lemah.
kita diajarkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain tanpa memahami kondisi keadaan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 99. Fa'ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura, yang artinya maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Asbabun nusul dalam ayat ini yaitu setelah pada ayat 98 dijelaskannya bahwa mereka itu termasuk golongan yang tidak mampu, maka pada ayat ini Allah memberikan harapan berupa ampunan kepada mereka. Ayat ini turun sebagai bentuk penegasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan orang yang memiliki keterbatasan selama mereka itu memang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Tafsir ayat di sini menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk menjalankan kewajiban seperti berhijrah dalam kondisi tertentu memiliki peluang besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata mudah-mudahan di sini menunjukkan harapan, tetapi dalam konteks ini mengandung makna bahwa Allah itu sangat dekat dengan pengampunan bagi mereka. Poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih sayang dan tidak membebani manusia itu dalam kehidupan ini. Kita juga harus bersikap adil dalam memahami kondisi orang lain. Ayat ini juga memberikan nilai harapan bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajidu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima." Yang artinya, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ayat ini berkaitan dengan anjuran untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah pada awal masa Islam. Pada saat itu umat Islam mengalami tekanan dan kesulitan dalam menjalankan agama mereka. Selain itu juga ada riwayat tentang seorang yang berniat berhijrah namun meninggal di tengah perjalanan sebelum sampai ke tujuan. Ini turun sebagai penegasan bahwasanya niat dan usaha yang dilakukan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun belum sampai pada hasil akhirnya. Tafsir ayat ini bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa hijrah di jalan Allah itu membawa kepada kebaikan. Allah menjanjikan bahwa orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat yang baik pada kehidupannya dan mendapatkan tempat yang luas. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu karena Allah tidak akan membuat seorang rugi, justru akan diganti dengan yang lebih baik. Poin-poin yang ada di dalam ini adalah ayat ini dapat dipahami bahwa setiap usaha yang dilakukan karena Allah tidak akan sia-sia. Ini mengajarkan pentingnya memiliki niat yang baik dalam setiap tindakan. Ayat ini juga memberikan motivasi untuk berani berubah menjadi yang lebih baik meskipun harus meninggalkan zona nyaman dalam atau menghadapi sesuatu kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.